Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Octavia Almafuro. Saya dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan angkatan 2019 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya telah membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Negara. Dan saya juga sudah menentukan tema yang akan dibahas, yaitu tentang lembaga perwakilan di Indonesia. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materi. Lembaga perwakilan di Indonesia ini setelah hasil amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah sampai pada perubahan ketiga. Nah, di mana lembaga perwakilan ini sudah melalui DPD dan juga DPR. Konstruksi yang demikian sudah jelas lembaga perwakilan ini menuju pada dua kamar atau yang disebut dengan bicameral system. Nah, setelah sampai pada perubahan ketiga ini, langsung ke pasal 3 ayat 1, di mana munculnya kembali MPR dengan anggota dan wewenangnya sendiri. Nah, hal semacam ini tuh bukan lagi menjadi sistem dua kamar, namun sudah menjadi lembaga yang mandiri. Nah, lembaga mandiri ini dibagi menjadi tiga, yaitu DPR, DPD, dan juga MPR. Yang pertama, kita akan membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut dengan MPR. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini menempatkan MPR tidak lagi sebagai lembaga yang paling tinggi, namun hanya sebagai lembaga negara yang utama atau primer. Nah, ini sudah ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan pada perubahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, perubahan peran dan posisi sudah sangat berimplikasi pada MPR, karena sebelumnya MPR mempunyai kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta menetapkan GBHN. Nah, setelah amandemen ini MPR tidak lagi mempunyai kewenangan seperti itu. Nah, untuk keanggotaan MPR ini terdiri dari seluruh anggota DPR dan juga DPD melalui pemilu dan juga diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Nah, karena hal inilah yang dikenal dengan sistem bicameral. Berikut adalah beberapa kewenangan yang dimiliki oleh MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, memutus usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Hal ini dikenal dengan istilah impeachment. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, yang kelima, memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Wakil presiden dalam masa jabatannya paling lambat dalam waktu 60 hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Keberadaan DPR ini sudah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945. DPR juga merupakan wakil dari partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR memiliki peran yang sangat dominan dan juga strategis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ini. Nah, ini juga mempertegas perannya sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Meskipun setiap rancangan undang-undang ini selalu dibahas oleh DPR dan juga Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, hal ini juga berbeda dengan peran DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang hanya menyebutkan bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Terdapat pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. DPR juga memiliki tiga fungsi pokok, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan. Nah, ini sudah dijelaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD, menyatakan bahwa fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini berfungsi untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, melaksanakan fungsinya ini, DPR ini juga memiliki beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Dari beberapa hak tersebut, DPR juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
Oleh sebab itu, untuk menunjang fungsi-fungsi tersebut, maka DPR ini juga dilengkapi dengan alat kelengkapan dan pendukung DPR. Hal ini juga disebutkan dalam ketentuan pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang susunan dan pembentukan MPR, DPR, DPD, meliputi pimpinan komisi-komisi, badan musyawarah, badan kerjasama antar parlemen, badan urusan rumah tangga, badan legislasi, panitia anggaran, badan kehormatan. Nah, DPR ini juga dilengkapi dengan alat perlengkapan yang lain seperti panitia khusus atau yang disebut dengan pansus. Pansus di sini memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu atau yang disebut dengan ad hoc. Ad hoc ini ditetapkan dalam rapat paripurna dan membahas rancangan undang-undang atau RUU maupun dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD ini merupakan lembaga negara baru berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang tepatnya diatur dalam ketentuan pasal 22D dan juga pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga ini juga pengganti utusan-utusan daerah dan juga pengganti utusan golongan-golongan. Seperti yang pernah kita tahu bahwa keduanya merupakan unsur dari keanggotaan MPR. Nah, ini sudah ditentukan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD yang menyebutkan bahwa DPD ini merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Keanggotaan DPD ini juga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini juga berbeda dengan utusan daerah dan utusan golongan yang pada saat itu pengisiannya keanggotaannya diangkat. Selanjutnya, jika kita melihat dari kewenangan DPD dan DPR, maka kewenangan DPD ini bisa dikatakan sangat kecil dan lemah. Namun, DPD ini dapat dikatakan mempunyai kewenangan yang penuh untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun, kedudukannya ini hanya bersifat sebagai penunjang terhadap fungsi legislasi DPR, sehingga DPD ini hanya dapat lebih berkonsisten di bidang pengawasan yang keberadaannya dapat dirasakan efektif oleh masyarakat di daerah-daerah. Selain itu, untuk menunjang tugas tersebut, DPD juga dilengkapi dengan alat kelengkapan yang lain, yaitu pimpinan, panitia ad hoc, badan kehormatan, dan juga panitia-panitia yang lain yang diperlukan.